Halo netizen, ini adalah Honda City tahun 2014. Nah, di channel ini kan belum ada video review tentang Honda City GM6 yang pre-facelift ya. Nah, akhirnya ini kita dapat juga ya. Nah, mobil ini kebetulan juga lagi dijual nih di TBM Auto di daerah Jatiwaringin. Ini showroomnya CVT Indonesia juga ya. Dan dia dijual di 175 juta rupiah nego, dan untuk DP-nya bisa mulai dari 30 juta rupiah ya. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah atau lihat di sini nih, tuh screenshot aja tuh ada nomornya kan. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Untuk kunci seperti ini, jadi kayak kunci smart key Honda yang lebih modern gitu ya. Dia ada tombol lock, unlock, dan ada tombol buat buka bagasi. Dia juga ada sistem smart entry, jadi cukup sentuh handle bagian dalam untuk membuka. Dan untuk kuncinya tinggal klik tombol hitam ini untuk kuncinya ya. Oke, sekarang kita masuk. Nah, untuk di interior ini juga masih gres ya, walaupun ini mobil udah hampir 10 tahun tapi masih seger gitu interiornya. Dan untuk di bagian joknya, dia fabriknya warna hitam, dan ini juga fabriknya tuh halus banget ya, kayak hampir kayak bludru gitu. Dan karena ini yang tipe E, dia cuma dual airbag ya, belum ada airbag samping kayak di tipe IS. Untuk pengaturan jok dia masih manual, tapi lengkap dengan height adjuster, ada recline, di sini ada tuas pembuka bagasi manualnya, dan ada sliding maju mundur. Oke, yuk sekarang kita masuk aja. Dan karena sudah smart key, jadi kita bisa kantongin atau kita taruh kuncinya di interior. Tinggal injek rem dan tekan engine start button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, masih halus banget. Yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Honda City tipe E tahun 2014. Dan karena ini tuh sharing platform sama Honda Jazz GK5 ya, sebetulnya ini lumayan beda ya, walaupun dia cuma beda body style gitu ya, kasarnya hatchback sama sedan, tapi dashboardnya tuh dibedain sama Jazz juga, nggak pure banget plek-plekan antara Jazz dan City. Jadi agak dibedain walaupun dia platformnya itu sebetulnya mirip ya, tapi memang setirnya itu bentuknya mirip ya. Dan untuk tipe E ini juga sayangnya belum dilapis kulit, tapi untuk pengaturan udah lengkap dengan tilt dan teleskopik. Terus di bagian sebelah kiri ada audio steering switch, di tengah ada klakson sama airbag, dan ada cruise control juga untuk yang varian E ini. Ada pedal shift juga untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di belakang setir ada tuas lampu, belum auto memang, dan ada switch fog lamp juga. Terus ada triple turn signal. Di sebelah kiri ada switch wiper yang belum ada intermittent timer dan belum ada mode autonya juga. Untuk instrument cluster juga kalau yang di City ini juga keren ya gitu ya. Dia ada ornamen ring warna biru gitu di bagian ketiga dialnya ini. Di paling kiri ada tachometer dan indikator persneling, di tengah ada speedometer, dan di sebelah kanan ada MID-nya yang lengkap sekali. Dia ada odometernya, ini udah 115.000 km, terus ada trip A, ada temperatur udara luar, fuel gauge, dan di bagian atas itu ada konsumsi BBM instan. Kalau kita pencet di sini ada sisa jarak tempuh, konsumsi BBM rata-rata dari trip A, trip B, dan konsumsi rata-rata dari trip B, pengaturan jam, dan buat odometernya. Dan kalau kita nyalain lampu senja, ini juga tuasnya bisa kita putar untuk meredupkan atau nerangin panel di instrumen. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup seperti ini. Ada switch buat pengaturan spion, sekaligus ngelipetnya juga udah elektrik. Dan untuk yang di Honda City, dia ada tombol icon ya, jadi ada mode eco-nya buat menghaluskan throttle response, dan sistem AC-nya itu juga agak sedikit dikurangin kinerjanya biar konsumsi BBM-nya makin irit gitu ya. Dan ini juga nggak ada di Honda Jazz ya, cuma ada di Honda City aja. Di bagian bawahnya ada tombol untuk stability control yang ini juga sama, nggak ada di Honda Jazz. Di bagian sini ada laci kecil. Untuk pedal gas masih model gantung biasa, dan ada footrest untuk naruh kaki kiri. Di sebelah sini ada tuas pembuka tangki dan tuas pembuka kap mesin. Untuk door trim dia hampir semuanya full plastik, kecuali di bagian sini yang ada panel fabriknya seperti di jok. Untuk di armrest juga sayangnya masih plastik, dan ada switch untuk window lock, central lock, ada auto up dan power window di sisi pengemudi juga, dan dia juga sudah ada anti jepitnya.
Di bagian sini juga ada Twitter atau Twitter cover ya, lebih tepatnya, nggak tahu nih ada isinya atau enggak. Handle pintunya juga chrome. Di bagian bawah juga ada door pocket sama cup holder dan ada speakernya. Nah, untuk yang tipe IS dia tuh ada SRS curtain airbag di sini ya. Tapi kalau di tipe S dan tipe E ini dia nggak ada airbag samping dan nggak ada airbag tirai. Jadi cuma 2 airbag di dashboard dan setir aja ya. Untuk sun visor pengemudi ada cerminnya tapi belum ada lampu. Spion tengah manual dimming, ada lampu baca masih bohlam di depan sini. Sun visor kiri juga sama, ada cerminnya. Tapi untuk di sun visor pengemudi dia dapat card holder ya. Grab handle ada di sini. Seatbelt belum bisa naik turun, tapi untuk headrest dia bisa diatur naik turun. Untuk di bagian tengah ada ventilasi AC 2 buah seperti ini dan ada tombol hazardnya juga. Head unit di sini head unitnya aftermarket ya dari JVC, serinya tuh KW V10. Dan kalau di era-era ini harusnya ini head unit dari baru ya, dan kayaknya sih ya karena ada logo Hondanya. Kita lihat fungsinya ada apa aja. Di sini sih kelihatan sih ada input aux, ada input CD, terus ada ini nih radio, disk, USB, iPod, AV-in, aux, dan belum ada Bluetooth. Jadi belum bisa koneksikan ke handphone ya, jadi masih harus colokin kabel aux. Dan dia juga belum ada kamera mundur, tapi ini kayaknya kamera mundur tambahan ya, soalnya resolusinya agak kurang. Tapi seenggaknya head unitnya support. Seingat gue sih waktu baru dia belum ada kamera mundur. Di bagian bawah, nah ini yang nggak ada di Jazz GK versi awal-awal, yaitu AC climate control. Dan dia juga sudah ada mode otomatisnya, jadi tinggal pencet auto, dia akan menyesuaikan fan speed tergantung suhu yang kita pilih ya. Paling panas itu dia 28 derajat, tapi dia nggak ada heaternya sama kayak di Jazz juga. Dan dia juga baru ada di faceliftnya versi Jazz ya. Kalau di Honda City ini dari pre-facelift seperti ini tuh udah ada climate control. Dan ini untuk arah AC-nya bisa ke muka, ke kaki, ke kaca depan juga. Ada sirkulasi udara di fogger depan, di fogger belakang, mode AC, dan buat on off AC-nya. Di sebelah kanan sini tadi ada engine start button yang warna merah. Di bagian bawah ada 2 buah cup holder dan ada 1 buah power outlet di bagian sini 12 volt. Dan untuk transmisinya dia menggunakan transmisi CVT seperti ini yang mirip seperti di Honda Jazz juga. Ada PRND dan ada mode sport juga, dan kita juga bisa menggunakan pedal shift ini untuk masuk ke manual mode. Ada 7 percepatan. Terus di belakang sini juga ada parking brake. Di sebelah kanan kirinya juga ada tempat penyimpanan, dan di tengah sini ada semacam console box yang di atas itu dilapisin panel fabric. Di dalamnya ada tempat penyimpanan yang lumayan gede, glove box. Belum soft opening ya, tapi di sini ruangannya cukup besar dan ada kabel USB dari head unitnya. Di bagian dashboard sini juga ada panel soft touch, ada ventilasi AC buat penumpang depan, dan juga ada airbag untuk penumpang depan ya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Honda City tahun 2014 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari Honda City GM6 ini. Nah, untuk di kabin belakang dari Honda City ini juga sama seperti Honda Jazz ya, lega banget. Di sini ada legroomnya, ini ada posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan tuh hampir sejengkal, jadi lega sekali. Dan karena dia tangkinya itu ada di bagian bawah jok depan, dia tuh agak naik gitu ya posisi lantainya, jadi ya memang agak kurang selonjor dan efeknya juga kurang lowong ya di kolong jok depan. Tapi ini masih lega sekali untuk ruang di lutut ya. Ada seat back pocket di kanan dan kiri, dan di belakang center console ini juga ada ventilasi AC yang ini berasa lebih mewah dibandingin Jazz gitu ya. Ada AC buat penumpang belakang. Di bawah sini juga ada panel kosong gitu yang mungkin kalau di versi luar negeri itu ada power outletnya atau tempat penyimpanan gitu ya. Untuk headroom, kalau misalnya ini gua nyender di headrest, masih ada sisa 2 jari atau 3 jari, jadi masih sangat lega banget. Di bagian jok belakang ada pelapis jok yang sama seperti di depan ya, dia fabric, dan di bagian pinggiran itu juga halus gitu ya, kayak bludru gimana gitu. Dan seatbeltnya dia 3 titik untuk yang di kiri dan kanan, tapi untuk yang di tengah sayangnya dia masih 2 titik aja. Di sini juga headrestnya tuh adjustable semua buat 3 penumpang, dan di tengah sini ada armrest dengan 2 buah cup holder. Dia juga sudah ada input ISOFIX dengan top tether di bagian atas.
Untuk di bagian door trim sama seperti di depan, dia hampir semuanya tuh plastik keras, tapi di bagian insert sini tuh ada panel fabric yang senada seperti di jok. Ada switch power window di sini, tapi window lock lagi nyala. Ada handle pintu yang chrome, ada cover tweeter, dan di bagian bawah ada speaker sama ada 2 buah cup holder. Oke, cukup situ aja untuk di bagian kabin belakang dari Honda City tahun 2014 ini. Yuk sekarang kita keluar dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dari Honda City GM6 ini ya. Nah, ini dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder dengan teknologi iVTEC berkode L15. Dan ini juga mesinnya sama seperti di Honda Jazz, Honda Mobilio, dan Honda BR-V juga ya. Pokoknya banyak lah mobil-mobil Honda yang mesinnya 1500 cc menggunakan mesin L15 ini. Untuk tenaganya juga lumayan besar, 120 PS dengan torsi sekitar 145 Nm. Dan transmisinya itu ada 2 jenis ya, manual 5 percepatan atau ada juga yang 6 percepatan seingat gue, dan ada juga yang bertransmisi otomatis CVT seperti ini. Dan semuanya itu berpenggerak roda depan. Untuk ruang mesin juga ya Honda zaman segini itu masih agak kurang rapi ya. Contohnya ini ruang mesin itu belum dicat dan kelihatan tuh sambungan-sambungan dari tulang-tulangnya itu agak kurang rapi ya. Tapi seenggaknya udah dikasih peredam lah di bagian kap mesin. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Honda City GM6 ini juga ini cakep banget ya dibandingin generasi sebelumnya yang agak tebel gitu ya, agak ngebulet. Di generasi GM6 ini tuh jadi makin tajam dan mirip seperti Jazz GK juga gitu ya, makin meruncing lah istilahnya desainnya. Dan yang gue suka itu adalah bentuk mukanya atau solid wing face-nya tuh yang seakan-akan mirip seperti Honda Accord Euro R gitu ya, dari klaster lampunya terutama. Itu ya feeling gue aja sih, tapi kelihatannya tuh ganteng gitu dibandingin Honda Jazz gitu ya. Dan khasnya Honda kekinian ya, dia ada bentuk solid wing face yang kelihatan tuh seperti sayap gitu ya, namanya juga wing face. Dan untuk yang versi pre-facelift ini, lampunya tuh dia full bohlam seperti ini ya, jadi dia belum ada lampu LED seperti di Honda Jazz. Bahkan kalau di zaman ini Honda Jazz tuh dapat proyektor LED ya, tapi untungnya di versi facelift dia dapat lampu LED reflektor kayak Honda Jazz juga. Untuk clustering ini tuh dia lampu dekat, di sisi dalam itu lampu dim, dan di sisi luar ada lampu sen. Di bagian bawah juga ada fog lamp halogen. Lanjut ke samping, ini juga velgnya gue suka karena velgnya tuh nggak seramai yang ada di Jazz. Dia palang 5 dual tone seperti ini aja dengan ban yang berukuran 185/55 R16. Untuk rem depan sudah disc brake ya, dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Di bagian spion dia mirip seperti spionnya Jazz juga ya, ada lampu sen LED di ujungnya. Handle pintu depan belakang sudah chrome, ada talang air dengan tulisan City di sini. Untuk rem belakang di generasi ini malah jadi tromol ya, karena di generasi sebelumnya kan dia udah disc brake. Terus di bagian atas juga ada antena shark fin. Lanjut ke belakang, lampu ini juga gue suka karena bentuknya tuh simple tapi tetap elegan gitu ya, mirip seperti lampu belakangnya Accord juga ya, dan seakan-akan membentuk L shape kayak BMW sih, tapi ya itu pengamatan gue aja sih. Tapi yang gue suka adalah dia tuh simple gitu ya, walaupun di sini sayangnya teknologinya masih sederhana sekali, full bohlam, nggak ada yang LED, sen, lampu rem, lampu senja, lampu mundur masih bohlam semua, lampu plat juga masih bohlam, ada emblem City dan ada emblem iVTEC di sebelah kanan. Di kaca belakang juga lengkap dengan defogger dan high mount stop lamp, ada logo Honda dan ada garnish chrome di bagian atas plat nomor ya. Bumper polos, nggak ada sensor parkirnya, dan ada reflektor di kiri dan kanan. Untuk bagasinya dia ada switch pembukanya di sini, sudah elektrik, dan ini kondisi bagasinya dari Honda City GM6. Lega sekali untuk compact sedan seperti ini, dan dia juga tinggi gitu ya ruangannya. Dia juga ada tuas untuk membuka jok baris belakangnya dengan metode 60/40. Di bagian bawah lantai bagasi ada ban serepnya yang full size dan velgnya alloy ya, bukan velg kaleng. Oke, kita tutup lagi. Ini juga sayangnya dia nggak ada tuas untuk nutup ini ya, jadi harus pegang pintu bagasi ini untuk nutup si bagasinya. Oke,
Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Honda City tipe E tahun 2014 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di TBM Auto Jatiwaringin. Untuk kontak personnya bisa lihat di description yang ada di bagian bawah aja ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.